Bab 2091 Hadiah dari Raja Kabut. Pan Buang tiba-tiba berhenti meronta, dan tatapannya benar-benar terhenti. Dia bergumam, benar sekali. Sampah sepertiku tidak pantas mendapatkan Wuking. Dia tidak akan dibunuh oleh wanita jalan gila itu jika bukan karena aku, apa gunanya hidup lagi? Apa lagi yang bisa kulakukan? Raja Kabut menjawab, jika kau hidup, kau bisa mengambil kembali semua yang telah kau hilangkan. Jika kau hidup, kau bisa membuat semua orang yang menendangmu saat kau terjatuh gemetar ketakutan dan menyesal. Jika kau hidup, kau bisa membalas dendam untuk ibumu. Jika kau hidup, kau bisa pergi ke kerajaan Dewa Malam Abadi sendiri dan memastikan kondisi Shen Wuking. Jika kau hidup, kau bisa membantu Wuking yang masih hidup untuk membebaskan diri dari nasibnya saat ini jika dia masih hidup, atau membalas dendam untuknya jika dia benar-benar mati. Hahaha. Pan Buang tertawa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu abad ini. Dia menertawakan Raja Kabut dan yang terpenting, dirinya sendiri. Kau pikir aku tidak menginginkan itu? Aku telah memimpikannya, tapi aku hanya pion yang dibuang, seonggok sampah yang tidak berguna. Aku sangat tidak berguna, bahkan omanku yang marah hanyalah sumber hiburan bagi orang lain, sangat tidak berguna sampai-sampai aku hanya bisa memenuhi keinginanku dalam mimpi. Kau adalah seonggok sampah. Raja Kabut memberikan penilaiannya yang dingin dan acuh tak acuh. Tapi di tanganku, bahkan seonggok sampah yang paling tidak berharga pun bisa menjadi raja yang mengabaikan semuanya. Saat suara yang mengerikan itu turun, Raja Kabut tiba-tiba mendekat dan menginjak punggung Pan Buang di mana jantungnya berada dengan kaki kanan yang tertutup debu jurang yang tebal. Pan Buang mengerang, tetapi dia tidak bisa menahan sama sekali karena tubuh dan energinya yang dalam sepenuhnya ditekan oleh Dewa Kilin Abisal. Bukannya dia menginginkannya, perjuangan awalnya hanyalah naluri, dan dia langsung rileks setelah dia menyadari, atau setidaknya dia pikir dia menyadari, apa yang akan terjadi. Ekspresinya menyakitkan, tetapi tidak ada rasa takut akan kematian sama sekali. Pada saat inilah bola kegelapan total meletus dari Raja Kabut. Bola itu melonjak melalui kaki kanannya dan masuk ke Pan Buang. Mata Pan Buang segera melotot seperti akan jatuh dari rongga matanya dan berubah menjadi hitam pekat. Dia merasa seolah-olah 1 miliar bila iblis sedang memotongnya dari dalam dan membuatnya mati dengan 1000 luka. Jeritan serak yang menyakitkan keluar dari tenggorokannya, tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Dia segera menahannya sampai hanya suara giginya yang terkatup dan retak yang bisa terdengar. Raja Kabut mencibir. Sepertinya jiwa yang lumpuh ini menyembunyikan beberapa tulang yang cukup kuat. Cahaya hitam pekat yang dalam bersinar dari orangnya sekali lagi, dan bang, tubuh Pan Buang tiba-tiba retak terbuka, dan beberapa semburan darah kental keluar dari punggungnya. Rasa sakit yang melampaui batas jiwanya menyebabkan Pan Buang menghancurkan semua giginya hingga menjadi debu. Pada saat yang sama, lolongan mengerikan dan menyakitkan yang terdengar seperti berasal dari hantu yang paling putus asa keluar dari tenggorokannya. Kemudian, Raja Kabut menendangnya dan mengirimnya terbang di udara. Tekanan di punggungnya berkurang drastis, dan Pan Buang berjuang untuk berdiri meskipun punggungnya compang-camping dan mulutnya penuh darah. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk menatap Raja Kabut, dia tidak menunjukkan ekspresi kebencian atau ketakutan, tetapi keheranan. Keheranan yang dalam dan tidak dipikirkan. Dia tergagap dengan ketidakpercayaan yang jelas. Kakakmu, apa yang kamu lakukan padaku? Aku hanya memaksakan esensi ilahi ke dalam tubuhmu, itu saja. Siluet yang tersembunyi di balik kabut abu-abu dengan santai mengatakan hal yang paling menggelikan dan tidak dapat dipercaya di dunia. Aku juga meningkatkan kompatibilitasmu dengan energi gelap yang mendalam. Kamu bisa merasakannya, bukan? Pan Buang goyah dan hampir jatuh kembali ke tanah. Dia nyaris tak bisa menahan diri sebelum menggelengkan kepalanya tak percaya. Tidak, aku benar-benar bermimpi, ini pasti hanya mimpi. Seperti yang diharapkan dari sampah tak berguna. Kau bahkan tak bisa percaya apa yang tubuhmu katakan. Raja Kabut mencibir sebelum menembakkan 3 duri hitam ke Pan Buang yang kebingungan. Hancur. Pan Buang menjadi pucat pasi saat duri hitam itu menembus tubuhnya dan menimbulkan rasa sakit yang tak terbayangkan pada dirinya. Itu juga membangunkan jiwanya yang terdistorsi dan kacau. Apakah menurutmu mimpi yang menyedihkan bisa begitu menyakitkan? Raja Kabut melangkah lebih dekat ke Pan Buang, dan setiap kali dia melangkah, mantan putra dewa itu merasa jiwanya semakin berat. Katakan padaku sekarang, Pan Buang.
Apakah kau akan terus menjadi sampah tak berharga yang bahkan kau sendiri tak mau selamatkan? Atau akankah kau mengambil kembali semua yang telah kau hilangkan dan membalas dendam untuk dirimu sendiri, ibumu, dan Wukingmu? Pan Buwang mendongak. Tatapan matanya begitu berapi-api, begitu buas, begitu gila, dan itulah yang diharapkan oleh Raja Kabut untuk dilihat. Bagaimanapun, dia sangat memahami perasaan Pan Buwang. Ketidakberdayaan dan keputusasaan yang membakar hatinya sehingga yang tersisa hanyalah abu. Jika diberi secercah harapan, apalagi keajaiban yang belum pernah dilihat abis, maka dia akan bangkit dari abu seperti burung phoenix. Tidak, iblis pendendam yang akan melakukan apa saja untuk meraihnya. Siapa kamu? Siapa kamu? Dia melotot ke kabut keabu-abuan di depannya, tetapi berusaha sekuat tenaga. Persepsi spiritualnya tidak dapat menyentuh sosok tak dikenal di balik kabut abu-abu itu sedikitpun. Dia benar-benar telah mendapatkan bagian baru dari esensi ilahi. Dia sekarang memiliki 90% esensi ilahi seperti Pan Buzuo. Energi kegelapannya yang dalam benar-benar jauh lebih jinak daripada sebelumnya. Sejauh pengetahuannya, kedua anugerah itu seharusnya mustahil. Namun, rasa sakit yang tak mungkin itu masih menggerogoti jiwanya. Bahkan sekarang, memberitahunya bahwa itu bukanlah mimpi. Raja Kabut, siluet di balik kabut keabu-abuan itu berbicara seperti iblis jurang yang sesungguhnya. Sudah kubilang, akulah Raja Kabut yang menguasai kabut tak berujung. Aku juga, satu-satunya raja sejati di dunia ini. Setiap kata yang diucapkan Raja Kabut menusuk bagian terdalam hati dan jiwa Pan Buwang. Tangannya terkepal begitu erat hingga darah mengalir melalui jari-jarinya. Namun Pan Buwang tidak bisa merasakan sakit sedikitpun. Hanya ada semangat dan keyakinan baru saat dia berteriak, "Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Jika aku masih hidup, maka aku akan membawanya pergi dari penjaranya. Jika dia mati, maka aku akan membunuh Shen Wuyannya dan Shen Wei." Raja Kabut mengangkat tangannya dan berkata, "Sekarang, tunjukkan padaku semua seni mendalam yang telah kau praktikkan. Tunjukkan padaku energi kegelapan kasar macam apa yang dimiliki kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu." 10 hari kemudian, Yunce melangkah keluar dari ruang kultivasinya. "Apakah kau benar-benar percaya pada Pan Buwang?" Li Su bertanya dengan cemas. Jika di masa depan, dia menjadi cukup kuat untuk merebut kembali posisi lamanya dan bahkan menjadi Bupati Ilahi All Butterfly, tidak mungkin dia akan mendengarkanmu lagi, bukan? Yunce tersenyum penuh teka-teki. "Sebelum aku datang ke Abyss, Qitianli pernah memberi tahu Ratu Iblis bahwa satu Mobeichen saja sudah cukup untuk mengubur seluruh alam dewa. Jika Abyss benar-benar turun dengan sungguh-sungguh, segala perlawanan atau perlawanan hanya akan sia-sia." Dia belajar dari Mobeichen bahwa Raja Abyssal benar-benar pria yang lembut dan cinta damai. Dia bahkan menyarankan Ratu Iblis untuk menyerah tanpa perlawanan dan menyambut Abyss, mencari koeksistensi. Ratu Iblis kemudian memberinya jawaban yang sangat menyentuhku, bisik Yunce. Dia berkata, bahwa seseorang tidak boleh menyerahkan inisiatif kepada orang lain. Jadi, Li Su tampaknya mengerti apa yang coba dikatakannya. "Maksudmu Pan Buwang telah menyerahkan inisiatif kepadamu?" Sudut bibir Yunce sedikit terangkat. "Hadiahku sangat mahal, tahu. Itu sangat mahal, sehingga dia mungkin harus membayarnya kembali dengan seluruh kerajaan Dewa Burung Hantu dan Kupu-Kupu." Pada saat inilah Liu Zanyi merasakan kehadirannya dan bergegas mendekat. Dia melaporkan, "Tuan Muda, Pangeran Meng Jianze memintamu untuk menemuinya di kediamannya. Dia mengatakan itu untuk meminta maaf kepadamu dan menebus pelanggaran yang kamu terima pada hari upacara penganugerahan." "Apakah ini lelucon?" Yunce mengejek. "Dia berusaha meminta maaf kepadaku, tetapi dia ingin aku yang mendatanginya alih-alih sebaliknya. Suruh dia pergi." Liu Zanyi buru-buru menjelaskan, bukannya dia tidak tahu tentang ketidaksopanan itu, tetapi karena Bupati Ilahi telah menghukumnya di kediamannya selama setengah tahun. Itulah sebabnya dia tidak punya pilihan selain mengundangmu kepadanya. Dia telah mengirim pelayannya untuk menyampaikan undangan ini kepadamu setiap hari, dan setiap kali pelayannya menunggu 4 jam penuh sebelum pergi. Liu Zanyi kemudian melihat keluar dan berkata, "Sebenarnya, pelayan yang dikirim Pangeran Jianze kali ini baru tiba 2 jam yang lalu. Dia masih menunggu di luar istana." Yunce melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, "Katakan padanya untuk." Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya dan mengubah nadanya, "Katakan padanya bahwa aku akan mengunjungi tuannya dalam 2 jam.
Setelah mengatakan itu, Yun Ce pergi ke dapur dan mengeluarkan segenggam camilan yang tampak lumayan tetapi lesat. Dia kemudian mengantarkannya ke paviliun tanpa mimpi secara langsung dan mendapatkan banyak poin kasih sayang dari Meng Kongchan. Setelah dia selesai mempertahankan hubungan mereka, Yun Ce akhirnya pergi ke kediaman Meng Jianze. Jadi, mengapa dia melakukan ini? Itu karena Yun Ce merasa si idiot itu akan memberinya hadiah yang luar biasa. Meng Jianze telah menerima berita itu 2 jam yang lalu dan telah menunggunya. Begitu Yun Ce melangkah masuk, dia langsung berjalan menghampirinya dengan senyum patuh di wajahnya. Jianze dengan rendah hati menyambut putra Dewa Yuan ke kediamannya. Saya merasa sangat terhormat menerima putra Dewa Yuan. Kediaman kecil ini praktis berkilauan karena kedatangan Anda. Dia tampak sangat berbeda dari kesombongan menghina yang dia miliki beberapa waktu lalu. Dia bahkan membungkuk sedikit untuk menunjukkan sikap patuh saat dia menyapa Yun Ce. Yun Ce menatapnya dan menjawab dengan senyum yang tidak mencapai wajahnya, pada hari upacara penganugerahan, saya secara terbuka menolak gelar Putra Dewa. Sampai hari ini, Putra Dewa Jianxi tetap menjadi satu-satunya Putra Dewa dari Kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Anda adalah anjing paling setia Putra Dewa Jianxi, tetapi Anda memanggil saya, seorang pria yang bahkan menolak nama keluarga Meng, sebagai Putra Dewa. Bahasa Indonesia, apakah kamu tidak khawatir bahwa keretakan akan tumbuh di antara kamu dan gurumu? Meskipun dia secara mental siap untuk ini terjadi, sudut matanya masih sedikit berkedut karena penghinaan itu. Tetap saja, senyumnya tidak memudar saat dia berkata, kamu mungkin telah menolak gelar Putra Ilahi Yuan, tetapi apakah ada orang di Kerajaan Dewa Penenun Mimpi? Tidak, seluruh abis yang tidak mengenalmu sebagai Putra Ilahi Yuan. Dia tidak melebih-lebihkan, hanya dalam waktu 10 hari, berita bahwa seorang pembawa dewa dengan esensi ilahi yang sempurna telah menyebar ke seluruh 6 kerajaan dewa sekali lagi. Tanah Suci pasti segera mengetahui berita itu juga. Dibandingkan dengan Yun Ce, Putra Ilahi Penenun Mimpi saat ini Meng Jianxi sangat, jauh lebih tidak layak bahkan tidak lucu. Begitu selesai, Meng Jianze memberi hormat pada Yun Ce sedalam dan serendah mungkin. Aku punya mata, tetapi tidak bisa melihat hari itu. Aku telah menyinggungmu berkali-kali secara lisan dan bahkan hampir melukaimu saat sedang gila. Meskipun aku telah menerima hukuman yang setimpal dari ayah, aku tidak dapat meminta maaf kepadamu secara langsung. Akibatnya, aku dihantui oleh rasa takut dan cemas selama ini. Alih-alih mengangkatnya, Yun Ce tersenyum polos dan tidak berbahaya dan bertanya, karena kamu bersikap seperti ini, aku yakin permintaan maafmu tidak hanya secara lisan. Apakah kamu sudah menyiapkan hadiah permintaan maaf juga? Meng Jianze tampak terkejut karena Yun Ce akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Kemudian, dia buru-buru menjawab, tentu saja. Aku bersedia melakukan apa saja dan membayar harga berapapun untuk mendapatkan pengampunanmu, Putra Dewa Yuan. Dia kemudian menoleh ke samping dan memberi isyarat menyambut. Silakan lewat sini, Putra Dewa Yuan. Aku berjanji akan memberimu kejutan yang menyenangkan yang akan memuaskanmu. Bab 2092 bergembira. Yun Ce duduk di kursi paling atas ruangan, sedangkan Meng Jianze menjaga postur tubuhnya yang rendah sehingga hampir terlihat seperti budak. Semua perilakunya menunjukkan penyesalan atas tindakannya sebelumnya. Dia tidak pernah serendah hati ini bahkan ketika dia berdiri di hadapan Meng Jianxi. Ada pepatah yang mengatakan, orang yang tersenyum tidak boleh ditampar, jadi Yun Ce berkata sambil tersenyum, karena aku Meng Jianyuan, aku tetap harus memanggilmu sebagai kakak laki-lakiku. Konflik hari itu terjadi murni karena perbedaan sudut pandang, jadi kamu benar-benar tidak perlu bersikap seperti ini. Meng Jianze buru-buru berkata, kemurahan hatimu begitu besar sehingga aku merasa lebih malu dari sebelumnya. Di masa depan, berikan saja aku perintah, dan aku bersumpah untuk melaksanakannya bahkan jika itu akan membuatku kehilangan sejuta nyawa. Itu janji yang serius. Itu bukan sesuatu yang harus diucapkan dengan sembrono. Ekspresi Yun Ce berubah sedikit serius. Jika aku menganggapnya serius, itu akan sangat merusak persahabatanmu yang sudah lama dengan Putra Dewa Jianxi, bukan? Meng Jianze perlahan menggelengkan kepalanya. Aku adalah keturunan Meng. Tubuh dan jiwa ini hanya ada demi Kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Karena itu, aku tidak melayani orang tertentu, tetapi satu-satunya putra ilahi yang mengendalikan masa depan penenun mimpi. Itu adalah pilihan ungkapan yang cukup disengaja. Ungkapan, satu-satunya putra ilahi,
dapat diartikan dengan banyak cara. Setelah mengatakan itu, Meng Jianze melangkah maju 2 langkah dan mengulurkan tangannya. Sebuah kotak giok sepanjang sekitar 2/3 meter muncul entah dari mana. Kotak itu dikelilingi oleh cahaya yang dalam dan dikunci oleh setidaknya 3 segel. Meng Jianze meletakkan kotak giok itu di atas meja teh dan membuka 3 segel secara berurutan. Kemudian, dia membuka sisi kanan kotak dan memperlihatkan semburan cahaya. Meng Jianze meraih kotak giok itu dan dengan hati-hati mengambil baju besi lembut kecil dan halus yang bersinar dengan cahaya perak. Putra Ilahi Yuan, dia mengangkat baju besi lembut itu dan memberikannya kepada Yun Ce. Baju besi ini disebut baju besi roh pembasmi bencana. Itu diberikan kepadaku oleh ayah ketika aku memasuki alam kepunahan ilahi. Itu dapat menetralkan bahkan serangan penuh dari dewa setengah tingkat menengah secara instan. Meskipun putra ilahi Yuan sangat berbakat dan seorang pembawa dewa dengan esensi ilahi yang sempurna, kamu masih muda, dan tingkat kultivasimu lemah saat ini. Kamu membutuhkan baju besi ini jauh lebih dariku. Tentu saja, aku sadar bahwa keselamatanmu adalah prioritas utama kerajaan Dewa Penenun Mimpi, dan ayah pasti akan melakukan segala daya untuk melindungimu. Namun, baju besi itu adalah lapisan asuransi tambahan yang akan membuat ayah dan aku merasa tenang. Yun Ce menatap baju zirah itu dan melirik kotak giok di atas meja. Tak seorang pun bisa mengabaikan cahaya luar biasa yang masih terpancar dari kotak giok itu. Yun Ce menerima baju zirah lembut itu tanpa ragu dan berkata, "Baiklah. Aku tidak punya alasan untuk menolak permintaan maafmu yang tulus. Kau dan aku tidak lagi saling berutang, dan apa yang terjadi di masa depan hanya bergantung pada lintasan jalan kita." Dengan gembira, Meng Jianze berkata, "Kata-katamu sangat menyenangkan, putra Dewa Yuan. Akhirnya aku bisa beristirahat." Yang mulia, sebuah teriakan panik tiba-tiba terdengar dari luar aula. Teriakannya semakin keras dalam waktu singkat. Meng Jianze berbalik dan meraung, "Dasar kurang ajar. Bagaimana kau bisa berteriak seperti itu di hadapan putra Dewa Yuan?" Si penjerit hampir menerobos masuk ke ruangan dengan posisi merangkak sambil berteriak, "Yang mulia, luka lama ibu negara kambuh." Dia, apa? Meng Jianze menjadi pucat pasi, semua rambutnya berdiri karena terkejut. Tanpa sadar, dia berlari ke arah pintu keluar dan baru teringat keberadaan Yun Ce sesaat sebelum dia melewati pintu keluar. Dia buru-buru menoleh ke belakang dengan ekspresi panik di wajahnya, "Putra Dewa Yuan, maafkan aku karena tidak bisa menemanimu. Seperti yang kau dengar, nyawa istriku saat ini dalam bahaya. Tolong tenangkan dirimu saat aku pergi. Aku akan kembali untuk meminta maaf setelah ini selesai." Setelah mengatakan itu, dia menghilang dalam sekejap mata. Gadis pelayan yang melaporkan kejadian itu juga mengejar Meng Jianze. Sekarang, Yun Ce sendirian di dalam aula. Yun Ce berdiri dan berjalan ke kotak giok yang Meng Jianze lupa simpan karena tergesa-gesa. Dia membukanya sepenuhnya, dan cahaya keperakan yang sepertinya berasal dari bulan itu sendiri memenuhi setiap sudut aula. Energi mendalam yang dipancarkannya begitu tebal, begitu halus, sehingga urat nadi mendalam praktisi manapun akan terguncang olehnya. Yun Ce mengulurkan tangan dan meraih giok suci yang memancarkan cahaya bulan. Itu adalah kristal jurang, bentuk kristal jurang yang sangat langka dan bermutasi. Kekuatan murni yang dikandungnya jauh melampaui kristal jurang biasa. Kristal jurang pada level ini harus diperlakukan seperti benda suci bahkan di kerajaan dewa, komentar Yun Ce lembut. Menurutku Meng Jianze tidak cukup kuat atau bergengsi untuk menikmati sumber daya tingkat ini. Li Su menjawab, "Meng Jianze mencoba menggodamu untuk mengambilnya." Sudut bibir Yun Ce terangkat. "Lihat, bahkan kau bisa melihat melalui taktik ini." Petik 2 petik 2. Li Su bertanya-tanya apakah dia harus tetap diam tetapi akhirnya berkata, "Itu taktik yang rendah dan di bawah standar." "Oh, tidak." Yun Ce segera menggelengkan kepalanya. "Mungkin terlihat menyedihkan, tetapi sebenarnya ada lebih dari yang kau duga." Petik 2 tanda tanya petik 2. Li Su sudah terbiasa dengan tanggapannya saat ini. Meng Xuanji mencibir. "Hanya ada satu Divine Jade of Reflection di seluruh Dreamweaver. Ini masalah besar. Lebih buruk lagi, karakter putra ilahi Dreamweaver kita dipertanyakan. Jika ini bukan masalah besar, lalu apa?" Penguasa mimpi yang berbakat, Meng Chaofeng berkata dengan penuh arti, "Dari apa yang kulihat dari karakter putra ilahi Yuan, tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu."
Aku curiga ada permainan curang dalam masalah ini. Aku khawatir kau akan kecewa, penguasa mimpi Cao Feng, jawab Meng Jinghai dingin. Pada saat inilah semua orang berbalik dan menyaksikan Yun Ce perlahan melangkah keluar dari sudut. Langkah kakinya ringan, dan matanya tampak sayu. Ketika dia mendekat, dia bahkan menguap lebar seolah-olah dia baru saja bangun dari tidurnya. Bertingkah seolah-olah dia baru saja melihat para pendatang baru di gerbangnya. Putra Dewa Yuan yang kesal mengeluh, kalian berdua dan Meng Jianze, kupikir kalian dihukum. Kenapa kalian berteriak-teriak histeris di istanaku? Meng Jianyuan, Meng Jianze melotot marah padanya. Aku sudah mengorbankan harga diriku dan meminta maaf padamu. Aku hanya malu untuk menempelkan wajahku di telapak kakimu. Terlepas dari semua yang telah kulakukan, kau berani mencuri giok Dewa Wahyu. Itu adalah hadiah yang diberikan ayah secara pribadi kepada putra Dewa Jianxi. Giok Dewa Wahyu. Yun Ce memasang ekspresi bingung sebelum berseru menyadari. Oh, maksudmu kristal jurang yang mengilap dan bermutasi itu. Namanya benar-benar tidak cocok, bukan? Hentikan omong kosong itu dan kembalikan padaku. Meng Jianze berkata dengan kasar seolah-olah dia telah membuang semua kehati-hatian ke angin. Kalau tidak, aku tidak akan mengabaikan pencurian ini bahkan jika kau adalah dirimu sendiri, putra Dewa Yuan. Yun Ce menyentuh dagunya dan menatapnya dengan saksama. Pencurian, ya ampun, sebaiknya kau berhati-hati dengan ucapanmu, Meng Jianze. Apa yang kalian lakukan di sini? Pada saat itu, sebuah suara berwibawa menggelegar, dan semua orang secara naluriah menegakkan tubuh. Kemudian, mereka berlutut dan menyapa Meng Kongchan. Kami menyambutmu, Bupati Ilahi. Meng Kongchan dengan cepat mendekat dari jauh. Dia diikuti oleh ketua bangsawan Meng Changji dan Meng Jianxi, yang ekspresinya sulit dikenali. Ekspresi Meng Kongchan sedikit menggelap ketika dia menyadari bahwa kesembilan Raja Mimpi hadir. Dia perlahan-lahan menyapu pandangannya ke semua orang sebelum bertanya perlahan, siapa yang memberimu izin untuk meninggalkan kediamanmu, Jianze? Meng Jianze berlutut dan menjawab dengan suara sedih, saya tidak akan berani menentang perintah Anda dalam keadaan apapun, ayah, tetapi saya kehilangan batu giok wahyu ilahi yang Anda berikan kepada Yang Mulia. Ini adalah masalah yang sangat penting, dan saya tidak berani menganggapnya enteng meskipun hukuman yang saya terima beberapa kali lebih besar dari ini. Dia tiba-tiba berbalik dan menunjuk Yun Ce. Nada suaranya berubah kasar saat dia menuduhnya, itu putra ilahi Yuan. Setelah Anda menghukum saya, ayah, saya merasa sangat menyesal dan mengundang putra ilahi Yuan ke kediaman saya setiap hari dengan harapan dapat meminta maaf kepadanya secara langsung. Hari ini, putra ilahi Yuan akhirnya berkenan menerima undangan saya dan datang ke kediaman saya. Saya menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya dan bahkan memberinya baju sirah pembasmi bencana. Namun, Sukin tiba-tiba kambuh, dan saya tidak punya pilihan selain pergi ke sisinya dan menenangkan luka-lukanya dengan energi saya yang dalam. Saya tidak pernah menyangka putra ilahi Yuan akan memanfaatkan kesempatan ini dan mencuri batu giok wahyu ilahi yang saya tinggalkan di aula saya. Meng Jianxi mengepalkan tangannya dan melepaskannya dari waktu ke waktu. Matanya berkedut sesekali karena gelisah. Meng Chaoyang menyela, aneh sekali. Bagaimana giok ilahi wahyu milik Jianxi bisa jatuh ke tanganmu? Meng Jianze segera menjawab, Yang Mulia akan menggunakan giok ilahi wahyu saat dia memasuki level kelima alam kepunahan ilahi, tetapi baru-baru ini aku menemui hambatan saat mencoba mengembangkan jiwaku. Jadi, Yang Mulia meminjamkanku giok ilahi wahyu untuk sementara waktu sehingga cahaya ilahinya dapat membantu terobosanku. Ini adalah hadiah yang luar biasa dari Yang Mulia dan sebuah pertunjukan kepercayaan yang besar, tetapi aku. Dia terisak, ini adalah masalah yang sangat penting sehingga aku panik. Memikirkan bahwa aku telah membuat ayah dan penguasa mimpi khawatir. Aku telah melakukan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Petik 2. Meng Jianxi menatap Meng Jianze lama, tetapi dia hampir tidak bisa melangkah keluar dan mengoreksi bawahannya, bukan? Yuaner, Meng Kongchan bertanya tanpa mengungkapkan emosinya yang sebenarnya sama sekali. Apakah kau mengambil batu giok ilahi wahyu seperti yang dikatakan Jianze? Tentu saja tidak. Mata Yun Ce masih kabur karena mengantuk, tetapi juga murni dan cerah. Aku hanya akan bertanya apakah aku menginginkan sesuatu, Bupati Ilahi. Itu benar, Meng Kongchan mengangguk. Jika kau pencurinya,
tentu saja kau tidak akan mengakui kejahatanmu. Meng Changji melangkah maju dan berkata dengan marah, mengapa kau begitu yakin bahwa Meng Jianyuan adalah orang yang mencuri barang itu, Jianze? Apakah kau punya bukti? Tentu saja, Meng Jianze mengungkapkan batu citra mendalam yang telah dipegangnya di telapak tangannya selama ini. Hanya dengan sedikit suntikan energi yang mendalam, sebuah rekaman mulai diputar di depan mata semua orang. Di dalam proyeksi, Yun Ce berdiri di depan kotak giok dengan punggungnya menghadap ke batu citra mendalam. Meskipun demikian, orang dapat dengan jelas melihat bahwa dia telah mengeluarkan batu giok wahyu ilahi dan sedang memeriksanya. Beberapa saat kemudian, dia tampaknya memasukkannya kembali ke dalam kotak, dan cahaya ilahi menghilang begitu saja. Ketika Yun Ce berbalik untuk pergi, kotak giok itu tertutup rapat. Proyeksi berakhir, dan untuk sementara waktu, tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka semua mengenakan ekspresi aneh. Rambut Meng Changji berdiri saat dia meledak dalam kemarahan. Meng Jianyuan, orang tua ini tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan melakukan tindakan keji seperti itu. Apalagi yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri. Bab 2093 Kristal Api Purba. Meng Changji meraung, tetapi tidak seorang pun menanggapinya untuk sementara waktu. Bahkan mereka yang berada di pihaknya, Meng Kongdu dan Meng Jinghai misalnya, memakai ekspresi canggung di wajah mereka. Hahaha, Meng Chaoyang tertawa terbahak-bahak. Saya tidak tahu bahwa Jianze punya kebiasaan memperlakukan tamunya dengan batu citra mendalam. Sungguh pengalaman yang membuka mata. Berita bahwa Meng Jianyuan telah mencuri giok wahyu ilahi telah menyebar seperti api liar, membuat khawatir kesembilan penguasa mimpi. Meskipun mereka mungkin terkejut dan curiga, naluri pertama mereka, terlepas dari apa yang mereka pilih untuk dipercayai secara pribadi, adalah bahwa Meng Jianyuan benar-benar telah melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, si penyebar rumor tidak akan berani menyebarkan berita seperti itu jika mereka tidak memiliki bukti yang kuat. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa proses pencurian yang sebenarnya seperti ini. Semua orang di sini adalah penguasa aula mimpi, seekor rubah tua. Jelas sekali bahwa ini adalah jebakan untuk memancing keserakahan dan kecerobohan Meng Jianyuan. Dikombinasikan dengan fakta bahwa Meng Jianyuan baru saja kembali ke kerajaan Dewa Penenun Mimpi dan hampir pasti tidak akan pernah bertemu dengan kristal jurang kelas atas manapun sebelum ini, apalagi mengenali giok ilahi wahyu atau tahu bahwa itu adalah hadiah untuk Meng Jianxi oleh Bupati Ilahi, kemungkinan bahwa Meng Jianyuan mungkin telah menyerah pada dorongan dasarnya dan melakukan pencurian jelas bukan nol. Meng Changji mendengus. Tidak masalah apakah Jianze punya kebiasaan atau tidak. Yang penting adalah Meng Jianyuan pasti telah mencuri giok ilahi wahyu. Dia tidak hanya melakukan kejahatan yang begitu buruk. Dia menoleh untuk melihat Meng Kongchan. Dia secara terbuka berbohong tentang ketidakbersalahannya di depan Bupati Ilahi. Setelah semua kepercayaan dan cinta yang telah kau berikan padanya, bagaimana mungkin dia? Aku tidak akan mengatakan bahwa Meng Jianyuan pasti mencuri giok ilahi wahyu, sela Meng Chaofeng. Punggung putra Dewa Yuan menghalangi pandangan, jadi kami tidak bisa memastikan apakah dia telah menyimpan batu giok wahyu ilahi. Selain itu, cahaya ilahinya menghilang pada saat yang sama ketika kotak itu ditutup. Jika Anda bertanya kepada saya, sepertinya putra Dewa Yuan meletakkan batu giok wahyu ilahi kembali ke dalam kotaknya. Meng Changji melirik Meng Jianze dan mendapati bahwa ketenangannya tidak goyah sedikit pun. Kekhawatiran terakhirnya menghilang begitu saja, dia memerintahkan, Jianze, jelaskan. Meng Jianze mendongak dan menyatakan dengan ekspresi tegas, saya adalah putra ayah dan murid dari semua penguasa mimpi di sini. Saya tidak akan berani berbohong tentang ini bahkan jika saya 1.000.000 kali lebih sombong daripada saya. Batu giok wahyu ilahi telah benar-benar menghilang dari kotaknya, dan satu-satunya orang yang melakukan kontak dengannya adalah Meng Jianyuan. Meng Chaoyang dan Meng Chaofeng terdiam. Mereka harus mengakui bahwa Meng Jianze tidak akan berani membuat tuduhan yang mengerikan seperti itu kecuali dia benar-benar yakin. Mereka melirik Yun Ce, tetapi pemuda itu masih dengan mata sayu dan sangat tenang. Terlepas dari semua yang dia hadapi, mereka hanya bisa melihat kekesalan seseorang yang telah terbangun lebih awal dari tidurnya. Mereka melirik Meng Kongchan berikutnya. Wajahnya sedingin, berwibawa, dan tidak dapat dipahami seperti biasanya. Meng Jianze menatap Yun Ce dan berkata, giok ilahi wahyu tidak mungkin menghilang begitu saja. Itu pasti milik Meng Jianyuan.
Dia tidak akan meninggalkannya di istananya untuk menghindari aura ilahinya terdeteksi. Jadi, kita hanya perlu memeriksa ruang portabelnya untuk mengambil barang curiannya. Tidak dapat diterima. Meng Chaoyang membentak dengan kasar. Menyelidiki ruang portabel seseorang adalah pelanggaran serius terhadap privasi siapapun, apalagi putra ilahi Yuan. Meng Changji membalas, giok ilahi wahyu dan karakter putra ilahi yang kedua dipertaruhkan di sini. Privasi bisa menunggu lain waktu. Jianze, Meng Changji berkata dengan nada rendah, penguasa mimpi ini akan mempercayai apa yang kau katakan untuk saat ini dan mengizinkan pencarian paksa di ruang portabel Meng Jianyuan. Namun, jika giok ilahi wahyu tidak bersama Meng Jianyuan, kau mengerti apa yang akan terjadi, bukan? Meng Jianze tidak tampak takut. Yang ada hanyalah tekad. Jika aku telah mengatakan satu kebohongan, semoga aku mati sejuta kematian sebagai balasannya. Petik 2. Petik 2. Meng Jianzi mengerutkan kening dalam-dalam. Ada beberapa kali dia mencoba berbicara tetapi tidak bisa. Bagus sekali. Meng Changji mengangguk dan menatap Meng Jianzi dengan pandangan meyakinkan. Saat itulah dia melirik Meng Kongchan dan berkata, Yang mulia, apa yang harus kami lakukan? Kami akan mematuhi perintahmu apapun yang terjadi. Kedengarannya seperti dia meminta izin, tetapi dia benar-benar menekan Meng Kongchan. Jika Meng Kongchan memutuskan bahwa masalah itu harus ditekan dan dilupakan, tidak ada yang berani mengatakan sebaliknya. Namun, itu sama saja dengan mengakui bahwa Meng Jianyuan telah melakukan pencurian. Yun Che berbicara sebelum Meng Kongchan bisa menjawab, karena kamu begitu percaya diri, dan Ketua Lord dipenuhi dengan kemarahan yang benar, kurasa aku tidak punya pilihan selain menyerah pada pencarian. Dia menambahkan dengan desahan tak berdaya, meskipun begitu, kamu mungkin memperhatikan bahwa aku tidak membawa ruang portabel apapun bersamaku. Yang kumiliki hanyalah cincin dimensi ini. Periksa sesukamu. Dia melambaikan cincin dimensi yang biasanya dia kenakan untuk menyembunyikan keberadaan mutiara racun langit. Yuaner, Meng Kongchan berbicara, tidak ada yang bisa memaksamu untuk melakukan apapun yang tidak kamu inginkan. Dia membuat pendiriannya keras dan jelas dalam satu kalimat. Yun Che tersenyum padanya. Aku tidak melakukan kejahatan, jadi mengapa aku harus takut? Lupakan memeriksa ruang portabelku. Aku baik-baik saja bahkan jika istana putra ilahiku terbalik, dengan asumsi bahwa para pencari bersedia membayar harganya, tentu saja. Namun, Yun Che tiba-tiba menyipitkan mata dan berkata dengan nada mengejek, berhati-hatilah saat kau menyelidiki cincin dimensiku, Ketua Tuan. Mengingat usiamu, aku tidak ingin membuatmu terkena serangan jantung. Ketenangan Yun Che yang mengejutkan membuat Meng Changji sedikit mengernyit. Namun, dia mengabaikan kegelisahannya dan berkata dengan dingin, orang tua ini telah melihat hal-hal yang jauh lebih besar dalam hidupnya yang panjang daripada dirimu, Junior. Tidak ada yang bisa mengejutkanku lagi. Itulah yang ingin ku dengar. Yun Che membuka lengannya dan berkata, lakukan sesukamu, Ketua Tuan. Meng Changji menyelimuti Yun Che dengan energinya yang dalam-dalam sekejap. Dia memeriksa beberapa kali dan memastikan bahwa cincin dimensi yang tampak biasa itu adalah satu-satunya benda yang memancarkan aura spasial pada tubuh Yun Che. Apa? Kristal api primal. Meng Chaofeng menoleh untuk menatap saudaranya dengan sangat terkejut. Kupikir itu benda fiktif yang hanya ada dalam legenda. Itu benar-benar nyata. 9 penguasa mimpi dari penenun mimpi dewa semuanya adalah praktisi mendalam alam batas ilahi dan memiliki banyak sekali pengetahuan dan pengalaman. Mereka semua adalah karakter yang menakutkan yang tidak tunduk pada siapapun kecuali dewa sejati. Namun, saat ini, mereka gemetar dari kepala hingga kaki dan menjerit keheranan yang sama sekali tidak sesuai dengan status atau kekuatan mereka. Mereka tampak seperti sedang bermimpi. Wus! Baru setelah Yun Che mengambil semua kristal jurang yang bermutasi, para penguasa mimpi tersentak kembali ke kenyataan, meskipun dia meninggalkan 7 giok ilahi wahyu di tanah. Sementara semua orang menatapnya seperti dia adalah monster, Yun Che melangkah maju dan mengambil giok ilahi wahyu, berkata, tuanku adalah orang yang luar biasa. Sebelum dia meninggal, dia telah meninggalkanku sejumlah kristal jurang yang bermutasi untuk pertumbuhan dan terobosan masa depanku. Saat ini, aku masih belum bisa menggunakan batu giok ilahi wahyu, mungkin karena tingkat energinya terlalu tinggi. Itulah sebabnya aku biasanya menggunakannya seperti obor saat melakukan perjalanan melalui kabut tak berujung. Batu-batu itu cukup efektif. Aku biasanya menyebutnya batu obor.
Baru sekarang aku menyadari bahwa batu-batu itu disebut batu giok ilahi wahyu. Ucapannya begitu menggelikan hingga para penguasa mimpi hampir terkilir bibirnya. Sementara batu giok ilahi wahyu menerangi wajah Yun Che, dia melirik Meng Jianze dan berkata, "Ngomong-ngomong, kau mengatakan bahwa aku mempertaruhkan murka Bupati Ilahi dan cemoohan semua orang hanya untuk mencuri batu yang biasanya aku gunakan sebagai obor, Pangeran Jianze. Silakan lanjutkan." Petik 2. Mulut Meng Jianze terbuka lebar hingga bisa menampung sebutir telur. Mengatakan bahwa situasinya benar-benar melampaui ekspektasinya adalah pernyataan yang meremehkan. Dia begitu terkejut hingga lupa bagaimana cara berbicara, hati dan jiwanya benar-benar kacau saat ini. Begitu pula dengan Meng Changji. Menurut pendapatnya, dan sejujurnya, pendapat semua orang, Meng Jianyuan seharusnya adalah pengembara dangkal yang belum pernah melakukan kontak dengan benda suci seperti batu giok ilahi wahyu. Bagi orang-orang seperti dia, itu seharusnya sesuatu yang bahkan tidak berani dia bayangkan dalam mimpinya. Itulah sebabnya sangat masuk akal untuk berpikir bahwa dia akan tergoda olehnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yun Che akan memiliki bukan hanya satu, bukan dua, tetapi setumpuk kristal jurang yang bermutasi. Jumlahnya begitu banyak sehingga benar-benar membuat mereka takut dan membuat mereka bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Jika semua kristal jurang yang bermutasi ini diinvestasikan pada satu orang, mereka bahkan tidak dapat membayangkan monster seperti apa yang akan dihasilkannya dalam waktu dekat. Mungkin, di mata putra Dewa Yuan, mereka adalah katak-katak lucu di dalam sumur yang mengamuk karena batu giok wahyu ilahi belaka. Tidak heran putra Dewa Yuan tampak bosan dan malas, sambil menatap mereka seperti mereka adalah sekelompok orang idiot. Seperti yang dia katakan, mengapa dia merendahkan dirinya sendiri dengan mencuri batu giok wahyu ilahi yang jelas-jelas telah disiapkan Meng Jianze sebagai jebakan. Yun Che melanjutkan, di kediaman Pangeran Jianze, kemampuan aktingnya begitu luhur, begitu indah, sehingga aku bahkan tidak bisa repot-repot mengumpulkan napas untuk mengeksposnya. Jadi, aku melirik batu obor itu sekilas sebelum melemparkannya kembali ke dalam kotaknya. Aku juga menutup kotak giok yang sengaja dibiarkan setengah terbuka. Kau melihat semuanya di batu citra mendalam. Yun Che menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan dan cemoohan yang dalam. Namun, aku tidak pernah membayangkan Pangeran Jianze akan kehilangan akal sehatnya karena sesuatu yang sepele dan mencoba menuduhku melakukan kejahatan berat. Seolah itu belum cukup, bukti konkret yang disebutnya itu sebenarnya tidak konkret sama sekali. Sungguh sangat tidak mencolok. Kau bohong, kau bohong. Kulit Meng Jianze memerah, dan urat-urat menonjol di dahinya mengancam akan terbuka. Kau mengambilnya, kau mungkin satu-satunya yang mengambilnya. Giok ilahi wahyu milik yang mulia pasti ada di antara ini. Ini semua hanya pertunjukan yang disengaja untuk mengaburkan fakta bahwa kau mencurinya. Yun Che menatapnya dengan simpatik. Kau tahu bahwa sangat mudah untuk menemukan giok ilahi wahyu itu, kan? Dia menatap Meng Kongchan dan berkata, junior ini belum lama mengenal Bupati Ilahi, tetapi aku cukup tahu bahwa dia adalah pria yang teliti dan berhati-hati. Oleh karena itu, junior ini berani menebak bahwa Bupati Ilahi menanamkan jejak jiwa pada giok ilahi wahyu jika ada seseorang yang cukup serakah untuk mencurinya. Itu benar, jawab Meng Kongchan dengan tegas. Ketika aku menganugerahkan batu giok wahyu ilahi kepada Jianxi, aku sebenarnya menanamkan jejak jiwa di atasnya. Bentuknya seperti karakter si. Meng Jianxi tampak sangat terkejut. Dia tidak tahu bahwa Bupati Ilahi tanpa mimpi telah melakukan hal seperti itu, tetapi sekali lagi, tidak mungkin dia bisa mendeteksi hasil kerja Bupati Ilahi tanpa mimpi. Itu sempurna. Yun Che tersenyum. Dengan jejak jiwa, aku yakin kau sudah tahu di mana batu giok wahyu ilahi berada, Bupati Ilahi. Semua orang menoleh untuk melihat Meng Kongchan, dan Bupati Ilahi tanpa mimpi menjawab, ya, aku tahu di mana itu bahkan sebelum aku datang ke sini. Matanya perlahan bergeser, sampai berhenti pada Meng Jianxi. Saat pupil mata Meng Jianxi membesar karena gelisah, Meng Kongchan bertanya, aku hanya akan bertanya satu kali, Jianxi. Jianze mengklaim bahwa Yuaner mencuri batu giok wahyu ilahi. Apakah Anda tahu di mana itu? Kepala Meng Jianxi berdengung dengan sejuta pikiran dan emosi saat ini. Dia merasakan gelombang ketakutan dan kepanikan baru saat dia bertemu dengan mata Meng Kongchan yang tenang dan acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya dengan kaku. Ayah,
Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Petik 2. Meng Kongchan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Meng Jianxi menangkap sekilas emosi di wajahnya. Itu tampak seperti kekecewaan. Itu adalah siluet perak dengan cepat mendekati kelompok itu dan berlutut di samping Meng Kongchan. Yang tertinggi, aku telah menemukannya. Siluet perak itu mengangkat kotak giok, dan kotak itu terbuka untuk memperlihatkan cahaya bulan dari giok ilahi wahyu. Di mana Anda menemukannya? Tanya Meng Kongchan. Yang tertinggi, siluet perak itu menundukkan kepalanya dan menjawab dengan jelas, yang ini menemukannya di kediaman putra ilahi Jianxi. Petik 2. Tanda seru tanda tanya petik 2. Meng Jianxi terhuyung-huyung berdiri. Dia tidak percaya apa yang didengarnya. Meng Jianxi menoleh begitu cepat hingga lehernya hampir patah juga. Bab 2094 Penyerahan. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Teriak Meng Jianxi. Tidak mungkin di tempat yang mulia. Tidak mungkin. Kesalahan. Meng Kongchan mendengus, dan hati semua orang bergetar. Dia membuat gerakan meraih, dan giok ilahi wahyu di kotak giok melayang ke energi jiwa Meng Kongchan. Saat berikutnya, kata "Si" muncul di dasar kristal jurang. Itu adalah jejak jiwa yang diukir secara pribadi oleh Bupati Ilahi tanpa mimpi ke dalam kristal jurang. Siapa yang bisa memalsukannya? Siapa yang berani? Ini juga membuktikan bahwa giok ilahi wahyu ini adalah yang diberikan Meng Kongchan kepada Meng Jianxi saat itu. Tidak ada kemungkinan lain. Oh gelombang-gelombang, seru Yun Ce menyadari. Sekarang aku mengerti. Itu adalah putra ilahi Si dan Pangeran Jianze bergandengan tangan untuk melakukan pertunjukan pencurian. Memikirkan bahwa pertunjukan buruk seperti itu akan tersebar di seluruh kerajaan dan bahkan membuat khawatir Tuan Utama dan 9 Tuan Mimpi. Mataku terbuka, dan aku terkesan tak terlukiskan kata-kata. 9 Raja Mimpi saling bertukar pandang. Mereka hanya bisa menemukan keheranan bodoh dan lebih banyak keheranan bodoh di wajah semua orang. Meng Jianxi memaksa dirinya untuk tenang dan menatap mata Meng Kongchan secara langsung. Dia berkata dengan tulus, "Ayah, setelah Anda memberi saya giok ilahi wahyu saat itu, ada beberapa kali saya hampir kehilangan kendali dan menggunakannya meskipun itu tidak bijaksana. Jadi, saya memberikannya kepada ibu dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya bisa memberikannya kepada saya setelah saya mencapai puncak alam kepunahan ilahi level 4. Karena itu, giok ilahi wahyu tidak bersamaku selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu bagaimana Jianze bisa memilikinya, apalagi muncul di kediamanku. Itu hanya, dia ingin mengatakan bahwa itu tidak mungkin, tetapi Meng Kongchan tidak diragukan lagi telah menemukan giok ilahi wahyu dengan jejak jiwanya. Itu tidak bisa dipalsukan atau dipertanyakan untuk sedikitnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar mengerti apa arti ungkapan, bahkan 100 mulut tidak dapat membersihkan nama seseorang. Tidak punya pilihan lain, dia bersumpah demi kehormatannya sebagai putra ilahi. Ayah, Tuan Mimpi, aku mungkin memiliki banyak kekurangan, tetapi aku selalu menganggap gelarku sebagai putra ilahi sebagai kehormatan tertinggi. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk menodainya, apalagi menggunakan taktik yang begitu rendah terhadap saudara Yuan. Tolong lihat kebenarannya, Ayah, Tuan Mimpi. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Benar sekali, Meng Changji buru-buru menimpali, meskipun nadanya tidak seyakin dan menuduh seperti sebelumnya. Putra ilahi, Jianxi adalah putra ilahi yang kau pilih. Kau seharusnya tahu lebih baik daripada siapapun bagaimana dia berperilaku dan bertingkah laku. Jianxi dan Jian Yuan adalah pemuda terbaik yang pernah diterima Dreamweaver, dan merupakan hal yang baik bagi mereka untuk bersaing satu sama lain dengan cara yang sehat. Namun, mencuri harta miliknya sendiri untuk menjebak Meng Jianyuan, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan Jianxi. Meng Changji tiba-tiba berbalik dan meraung pada Meng Jianze, ini adalah sesuatu yang kau buat dengan egois, bukan? Bicaralah, ceritakan semuanya kepada kami. Sebelumnya, Meng Jianze telah mengirim pesan kepadanya dan bersumpah demi hidupnya bahwa ia melihat Meng Jianyuan mencuri giok ilahi wahyu dengan matanya sendiri. Itulah sebabnya ia dipenuhi dengan gairah dan yakin bahwa ia akan mampu membalas dendam untuk Meng Jianxi. Sekarang, ia hanya berharap ia dapat menamparkan kepala Meng Jianze dari bahunya. Liku-liku itu begitu tidak dapat dipahami sehingga otak Meng Jianze yang malang mengancam akan hancur berkeping-keping. Ia lebih dari siapapun ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Ketika raungan marah Meng Changji menyentaknya kembali ke kenyataan, dia menggigil dan melakukan satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan, menyalahkan Yun Ce. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia. Meng Jianyuan benar-benar mencuri batu giok ilahi wahyu. Itu benar, ayah, kamu harus percaya padaku. Jika aku berbohong sedikit saja, semoga debu jurang melahapku selamanya. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri Yun Ce mengambil batu giok ilahi wahyu dan pergi dengan tergesa-gesa. Itu benar, dan seharusnya mustahil bagi Yun Ce untuk membalikkan keadaan. Itulah sebabnya dia tidak percaya bahwa batu giok ilahi wahyu akan muncul di kediaman Meng Jianxi meskipun Bupati Ilahi tanpa mimpi sendiri telah memerintahkannya. Untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong, dia bahkan telah bersumpah bahwa siapapun akan setuju bahwa itu sangat kejam. Kemudian, kesadaran melintas di kepalanya yang kacau. Dia berteriak, Meng Jianyuan. Meng Jianyuan pasti telah menyelundupkannya ke kediaman Yang Mulia setelah mencuri giok ilahi wahyu. Dia pasti melakukannya. Sambil melirik Meng Jianze, Meng Kongchan mengucapkan, Shou Yuan. Meng Shou Yuan tanpa suara muncul dan berlutut di samping Meng Kongchan. Meng Kongchan bertanya dengan acuh tak acuh, katakan padaku, apakah Yuaner pergi ke suatu tempat setelah dia meninggalkan tempat Jianze? Meng Shou Yuan menjawab tanpa emosi, Tuan Muda pertama-tama pergi ke paviliun tanpa mimpi Anda setelah meninggalkan Istana Putra Ilahi. Kemudian, dia menerima undangan Pangeran Jianze dan pergi ke kediamannya. Dia pergi 7 atau 8 menit kemudian dan langsung kembali ke Istana Putra Ilahinya. Dia sedang beristirahat di kamar tidurnya sampai dia terbangun oleh ini. Sekali lagi, Meng Jianze tertegun. Lai Sheng, Meng Kongchan memanggil berikutnya. Lu Lai Sheng segera melangkah maju dan berlutut. Apakah Yuaner pergi sekalipun setelah kepulangannya? Lu Lai Sheng menjawab tanpa ragu, Yang Mulia, Tuan Muda telah beristirahat di kamar tidurnya sejak kembali. Dia tidak melangkah keluar sejak kepulangannya. Setiap penjaga, pengurus, dan pelayan di istana dapat membuktikannya. Dia melirik Meng Jianze sebelum menambahkan, jika yang tertinggi, penguasa mimpi atau putra Dewa Jianxi memiliki keraguan, silakan pilih penjaga atau pelayan manapun dan tempatkan mereka di bawah mimpi jatuh. Pernyataannya begitu pasti, begitu mutlak, sehingga tidak perlu lagi menempatkan siapapun di bawah mimpi jatuh. Meng Kongchan menatap Meng Jianze, yang tampak seperti telah kehilangan jiwanya, dan berkata, Jianze, Jianxi, katakan ini padaku. Jika Yuaner benar-benar orang yang mengambil giok wahyu ilahi, bagaimana mungkin dia bisa menyelinap keluar dari kamar tidurnya dan masuk ke kediaman Jianxi tanpa terdeteksi oleh siapapun? Meng Jianxi tidak dapat menjawabnya. Meng Jianze runtuh sedikit demi sedikit seperti manusia salju yang mencair atau sepotong lumpur di dinding. Setengah terkulai, dia bergumam lagi dan lagi dengan mata kosong dan hilang, tidak mungkin, aku, mungkin. Didukung oleh fakta bahwa dia memiliki kebenaran, mutlak, di pihaknya, dia telah mematuhi perintah Meng Xuanjue dan membesar-besarkan insiden itu sebanyak mungkin. Itu untuk menyelamatkan kehormatan Meng Jianxi yang hilang di depan orang banyak. Sekarang, dia mendapatkan orang banyak yang dia inginkan, tetapi alih-alih Meng Jianyuan mendapatkan noda yang tidak dapat dihapus pada kehormatannya dan dikenang sebagai pencuri selamanya, itu menjadi dia dan Meng Jianxi bekerja sama untuk menjebak Meng Jianyuan. Lebih buruk lagi, gunung bukti itu benar-benar tidak dapat disangkal. Semua yang dia katakan dan tunjukkan sebagai bukti kejahatan Meng Jianyuan sebelumnya telah menjadi bukti kejahatannya sendiri. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan, Jianze. Meng Chaoyang berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak pernah tahu bahwa kamu cukup berani untuk menjebak putra ilahi Yuan di depan yang tertinggi dan kita semua. Dia melirik Meng Jianxi. Putra ilahi Si, dia milikmu. Aku percaya kau tahu bagaimana menghadapinya. Selain itu, sebaiknya kau berdoa, agar kau benar-benar tidak ada hubungannya dengan insiden ini. Meng Jianxi perlahan menutup matanya dan berkata dengan suara yang menyakitkan, giok ilahi wahyu adalah milikku, dan itu ditemukan di kediamanku. Aku sangat sadar bahwa aku tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Tolong beri aku waktu untuk menyelidiki kebenarannya, ayah, saudara Yuan, penguasa mimpi. Jika aku gagal, aku bersedia menerima hukuman apapun. Yun Ce pura-pura berpikir sebelum melanjutkan dengan perlahan, kau sendiri yang menyebutkan bahwa kau telah mempercayakan giok ilahi wahyu kepada ibumu untuk diamankan.
Untuk alasan apa permaisuri ilahi terburu-buru untuk menggulingkanku? Aku tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah tragedi Meng Jianyuan seabad yang lalu ada hubungannya dengannya. Ekspresi Meng Jianxi tidak berubah, tetapi hatinya berusaha keras untuk menahan gelombang keterkejutan. Yun Ce menatapnya lagi sebelum tertawa pelan. Orang normal secara tidak sadar akan menuduhku memfitnah dan mengecamku karena membuat tuduhan yang mengerikan seperti itu, tetapi kamu berpura-pura tenang. Sepertinya aku benar. Tidak hanya itu, kamu menyadari kejahatan ibumu. Meng Jianxi gemetar lagi sebelum meledak. Meng Jianyuan. Ibu saya adalah permaisuri ilahi penenun mimpi. Fitnahmu tidak akan berhasil. Yun Ce tersenyum padanya. Tenang, putra ilahi Jianxi. Itu hanya tebakan. Saya tidak punya bukti untuk mendukungnya. Bahkan jika saya mencurigai sesuatu, saya tidak akan cukup bodoh untuk menyebarkan kecurigaan saya sekarang. Bagaimanapun, saya pikir kamu memiliki lebih banyak hal untuk dikhawatirkan daripada saya yang tua ini. Pencurian saya ini dibesar-besarkan, jauh di luar proporsinya, dan begitu kebenaran menyebar, reaksi baliknya akan sama buruknya. Aku takut bahkan kau akan menderita kerugian reputasi dan kesetiaan yang cukup besar. Hal ini terutama berlaku untuk 9 penguasa mimpi. Apakah kau ingat bagaimana mereka bereaksi dan melihatmu? Begitu mereka punya waktu untuk mencerna apa yang terjadi hari ini, aku yakin evaluasi mereka terhadapmu dan aku akan mengalami perubahan drastis. Jadi, senyum Yun Ce tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan matanya perlahan tumbuh sedalam jurang. Apakah kau masih akan melawanku, Meng Jianxi? Dia adalah putra dewa penenun mimpi. Bagaimana dia bisa kalah dari lawannya dalam hal kekuatan? Dia mengerutkan alisnya dan baru saja akan mengucapkan jawaban ketika dia bertemu mata Yun Ce, dan menemukan kata-katanya merangkak kembali ke tenggorokannya. Bagaimana dia bisa menggambarkan mata itu? Dia merasa seperti seekor cacing yang mencoba untuk bertemu dengan tatapan seekor naga, seperti dia sedang dipandang dengan jijik dari sudut mata Yun Ce. Matanya sepenuhnya dipenuhi oleh wajah Yun Ce, tetapi Yun Ce tidak mencerminkan penampilannya sedikitpun. Pada saat itu, dia merasa bahwa Yun Ce tidak pernah menganggapnya sebagai lawan. Bahkan sedikit pun tidak. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Kekuatan yang baru saja dia kumpulkan tiba-tiba menghilang seperti tidak ada apa-apa, menyebabkan dia goyah dengan lemah di kakinya. Yun Ce berhenti menatapnya dan berkata dengan suara dingin dan mengesankan, tidak seorang pun dapat mengambil apa yang menjadi milikmu, Meng Jianxi, tetapi jika kamu mencoba dan mengambil apa yang bukan milikmu dengan paksa, maka kamu hanya menggali kuburmu sendiri. Aku tidak pernah menjadi orang yang sabar, kamu tahu. Dalam hidup, pilihan jauh lebih penting daripada kerja keras. Mempertimbangkan semua yang kamu miliki saat ini, jika kamu terus membuat pilihan yang tepat, satu-satunya yang harus kamu pertanggungjawabkan di masa depan adalah aku. Tetapi jika kau terus berpegang teguh pada harga dirimu yang tak berharga dan lebih memilih untuk menyerah daripada menyerah, jika kau harus mempertaruhkan semua yang kau miliki hanya untuk membuktikan bahwa kau bukan pengecut, aku akan menghormatimu, dan aku akan menginjakmu ke dalam kubangan lumpur yang takkan pernah bisa kau tinggalkan. Kau akan menjadi tulang yang paling keras dan paling bau yang bisa diinjak siapapun selamanya. Bibir Meng Jianxi bergetar tanpa sadar saat ia menatap profil Yun Ce. Ini adalah ancaman verbal, tetapi dari mulut Yun Ce dan ke telinganya, itu benar-benar terdengar seperti kenyataan yang bisa diwujudkan Yun Ce hanya dengan lambaian tangan. Lama kemudian, ia akhirnya tergagap, siapa yang? Ia tak bisa melanjutkan. Ia begitu terguncang, begitu terkejut, hingga ia bahkan tak bisa mengingat apa yang ingin ia tanyakan. Yun Ce berbalik dan berjalan santai kembali ke istana putra ilahinya. Saat ia melewati ambang pintu, ia mendorong giok ilahi wahyu kembali ke tangan Meng Jianxi. Meng Jianxi tanpa sadar menangkapnya, pikirannya benar-benar kosong. Aku tidak suka menggunakan barang milik orang lain. Kau bisa mengambilnya kembali. Kata-katanya begitu santai, begitu tidak peduli, sehingga benar-benar terasa seolah-olah dia membuang batu obor biasa yang tidak berharga sebagai amal. Bagi orang lain, mendapatkan bahkan satu kristal jurang yang bermutasi berarti menjelajah ke kabut tak berujung, membunuh entah berapa banyak binatang jurang, dan sangat beruntung hanya karena memiliki peluang yang sangat kecil untuk menemukannya. Yun Ce, dia bisa menemukan mereka dan mengekstraknya dengan sapuan sederhana dari persepsi ilahinya. Meskipun demikian,
Bahkan dia hanya menemukan 7 giok ilahi wahyu secara total. Kelangkaannya bukan lelucon. Untuk sementara waktu, Meng Jianxi terus memegang giok ilahi wahyu dengan mata kosong dan tidak fokus sebelum berbalik. Namun, seolah-olah gerbang tiba-tiba di jiwanya yang tidak pernah ingin dia teliti tiba-tiba terbuka. Dia tiba-tiba berbalik menghadap Yun Ce dan berteriak, "Tunggu." Yun Ce meliriknya. Saat Meng Jianxi meneriakkan kata itu, dia merasa seolah-olah kebingungan yang melanda lautan jiwanya tiba-tiba menghilang. Dia menatap Meng Jianyuan dan berkata sejelas, "Siang hari, berjanjilah bahwa kamu tidak akan menyakiti ibuku, dan aku, Meng Jianxi, akan melayanimu sebagai bawahanmu yang setia dan mendukung kenaikanmu." Kata-kata yang memalukan itu tidak keluar sekeras yang dia kira. Jika Yun Ce hanyalah lawan yang lebih kuat, dia tidak akan menyerah begitu saja. Namun, ketidakberdayaan yang ditimpakan Yun Ce padanya begitu kuat, sehingga menghapus semua perlawanannya seperti tidak ada apa-apanya. Yun Ce tidak bereaksi dengan cara tertentu. Dia hanya berkata, "Pergi bereskan jaringan intelijenmu. Aku akan membutuhkannya segera. Lai Sheng, tolong kawal putra ilahi." Pintu masuk istana tertutup dan menghalangi pandangan Meng Jianxi terhadap Yun Ce. Itu juga menghalangi takdir aslinya. Pegunungan naga leluhur. Bagaimana kemajuan Wang Chu? Suara Raja Naga tercium seperti ketidakberdayaan dan beban usia. Long Cixin menggelengkan kepalanya. "Lumayan, Ai." Raja Naga mendesah pelan. "Tidak apa-apa. Aku puas jika Wang Chu berhasil memasuki alam kepunahan ilahi sebelum dia berusia 600 tahun. Bagaimana dengan Long Si?" Long Cixin tanpa sadar merendahkan suaranya. Dia masih mencari kristal api primal dengan sekuat tenaga bab 2095 dinginnya malam abadi. Dia tidak akan menemukannya. Sang Raja Naga menyatakan dengan yakin, "Suatu kali, aku mendengar desas-desus tentang Imam Besar Lingxian yang mengirim para ksatria jurangnya untuk menjelajahi jurang untuk mencari kristal api purba guna mengobati tubuh sucinya yang sakit, tetapi dia tidak dapat menemukan satu pun meskipun telah mencari selama puluhan ribu tahun. Pada akhirnya, dia harus mencari solusi yang berbeda. Barang-barang mistis seperti ini menjadi mistis karena suatu alasan. Mungkin pernah ada sekali atau dua kali di masa lalu, tetapi sekarang, mungkin sudah punah. Jika bahkan Imam Besar Lingxian tidak dapat menemukan kristal itu, bagaimana mungkin Long Si berharap untuk? Saat itulah dia teringat bahwa Long Si baru saja mengambil anggrek roh tulang kilin yang juga mistis. Faktanya, dia telah menemukan 4 dari apa yang disebut 5 harta karun roh. Jadi, dia mengubah dirinya sendiri dan berkata, "Tetap saja, lebih baik aman daripada menyesal." Awasi dia dengan saksama, Cixin. Jika dia benar-benar menemukan kristal api purba, jangan khawatir, Sang Raja Naga. Aku mengerti. Gemuruh. Udara di atas pegunungan naga leluhur tiba-tiba bergejolak, dan ruang bergetar sedikit. Penguasa naga dan Long Cixin mengangkat kepala mereka sekaligus. Long Cixin berseru dengan terkejut, "Itu, seseorang memasuki alam setengah dewa." "Tunggu, kehadiran ini adalah..." "Itu Long Si." Penguasa naga menatap langit yang jauh dengan ekspresi rumit yang tak terlukiskan di wajahnya. Kejutan menyenangkan Long Cixin juga memudar menjadi kompleksitas yang sama. Penguasa naga bertanya sedikit dari kejauhan, "Apakah ada naga dalam sejarah naga leluhur yang memasuki alam kepunahan ilahi sebelum berusia 100 tahun, Cixin?" "Tidak pernah." Long Cixin menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Jauh lebih sulit bagi naga untuk meningkatkan kultivasi mereka daripada manusia, tetapi pada saat yang sama, tubuh, jiwa, dan umur mereka jauh lebih besar daripada ras lainnya. Itulah sebabnya mereka pernah menjadi yang terhebat dari semua ras. Namun, di abis, mereka adalah satu-satunya binatang yang tersisa karena debu jurang. Mereka hampir tidak jauh lebih lemah dari Tanah Suci dan 6 kerajaan dewa, yang didominasi oleh manusia. Sang Raja Naga menghela napas panjang dan bergumam, "Long Si telah menyendiri dan menyendiri sejak dia masih kecil. Dia selalu sendirian, dan dia tidak pernah mau menerima bahkan sedikit pun sumber daya. Dalam beberapa dekade terakhir, dia harus memberikan esensi darah kepada Wang Chu setiap bulan, dan dia menghabiskan sebagian besar energinya untuk menemukan 5 harta karun roh yang aku buat. Meskipun demikian, meskipun semuanya, dia masih berhasil memasuki alam kepunahan ilahi dalam waktu kurang dari 100 tahun. Dia adalah putri ajaib naga yang bahkan naga leluhur tidak berani bermimpi menjadi mungkin."
Satu-satunya masalah adalah latar belakang dan asal-usulnya tidak diketahui. Raja Naga tidak bisa tidak terkesan oleh ini. Namun, kekhawatiran dan kepanikannya lebih besar daripada emosi positifnya. Long Cixin tahu apa yang dia sesali. Selama beberapa tahun terakhir, desahan favorit Raja Naga adalah, jika Long Si adalah keturunanku, aku bisa mati sejuta kali dan tidak merasa menyesal, dan aku akan menukar hidupku untuk membuat Wang Chu bahkan 1/10 lebih baik dari Long Si. Long Cixin berkata, bagaimanapun, ini adalah hasil yang baik, Raja Naga. Darah naganya pasti telah mengalami evolusi drastis sekarang setelah dia memasuki alam kepunahan ilahi. Dorongan yang bisa dia berikan kepada Wang Chu akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Raja Naga terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk. Kamu benar, demi Wang Chu dan masa depan naga leluhurku, kita harus melakukan apapun yang kita bisa untuk menjaga Long Si bersama kita selama mungkin. Paling tidak, dia harus tinggal sampai Wang Chu menjadi dewa setengah. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Badai energi yang mendalam itu luar biasa kuat. Kedengarannya seperti sejuta guntur. Ini baru permulaan terobosan, dan keributannya sudah sekuat ini. Penguasa naga tidak dapat mengingat satupun terobosan naga leluhur yang dapat dibandingkan dengan Long Si meskipun ingatannya panjang. Tiba-tiba dia merasakan kegelisahan yang mendalam. Orang tua macam apa yang bisa melahirkan setengah manusia, setengah naga yang mengerikan dan hampir sesat. Namun, dia dengan cepat menekan emosinya. Jika dia benar-benar dapat mengandalkan orang tuanya, jika orang tuanya benar-benar sekuat yang dia kira, dia tidak perlu mengorbankan esensi darahnya sendiri hanya untuk menukar tempat yang damai. Mungkin ada pilihan lain, kata penguasa naga perlahan sambil merasakan fenomena yang semakin menggelikan itu. Pertemuan Tanah Suci yang akan terjadi dalam 3 tahun akan menjadi acara yang istimewa. Matanya yang keriput berkedip-kedip dengan cahaya harapan. Raja Abisal telah menemukan jalur spasial yang akan mengarah ke Tanah Suci Abadi. 50 tahun kemudian, ketika keempat imam besar dan 7 bupati ilahi mendapatkan kembali kekuatan mereka, mereka akan dapat mengaktifkan cermin ilahi dan menempat jalur ke Tanah Suci Abadi sekali lagi. Jumlah orang yang dapat diteleportasi oleh cermin ilahi setiap kali terbatas. Pertemuan Tanah Suci yang akan terjadi dalam 3 tahun dapat menentukan kelompok orang pertama yang diizinkan untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci Abadi. Meskipun ras naga rendah hati, kita pasti akan menempati setidaknya 1 kursi. Jika kita dapat mengantarkan Wang Chu ke Tanah Suci Abadi, pertumbuhannya kemungkinan besar tidak akan terhambat oleh rintangan kejam dari abis. Mungkin di dunia yang disebut Tanah Suci Abadi itu, jika diberi cukup waktu dan generasi, naga leluhur dapat sekali lagi bangkit di atas semua ras dan menjadi penguasa semua. Long Cixin mengangguk dengan berat. Ambisimu akan menjadi kenyataan, penguasa naga. Kedengarannya lebih baik daripada putra Dewa Yuan, itu sudah pasti. Yun Ce tidak memaksanya untuk memanggilnya Yun Ce. Setelah duduk di hadapannya, dia bertanya dengan santai, jadi, mengapa kamu datang hari ini? Meng Jianxi menenangkan diri sejenak sebelum memulai. Insiden mengenai giok ilahi wahyu telah mereda sepenuhnya, kesalahan telah ditimpakan kepada Jianze sebanyak mungkin, dan aku telah secara terbuka mengakui kegagalanku untuk mengendalikan bawahanku. Namun, dia menutup matanya seolah-olah dia tidak berani melihat wajah Yun Ce. Ibu saya, dia adalah ibu saya. Katakan padaku, apakah tragedi Meng Jianyuan seabad yang lalu ada hubungannya dengan ibumu? Tanya Yun Ce tiba-tiba. Tentu saja, Yun Ce tahu lebih baik daripada siapapun bahwa orang-orang yang benar-benar membunuh Meng Jianyuan adalah Meng Jingze dan Meng Jinsu. Bahkan jika Meng Xuanjue terlibat, dia paling banter adalah penggoda yang membisikkan kata-kata hitam ke telinga putranya, atau iblis yang meminjamkan mereka pedang. Ya, yang sedikit mengejutkan Yun Ce, Meng Jianxi mengakui hal ini secara langsung dan hampir tanpa keraguan sedikitpun. Dia pasti telah mengambil keputusan dan membulatkan tekadnya sebelum muncul hari ini. Ibu paling banter adalah pendukung tersembunyi. Orang-orang yang mengambil tindakan adalah saudara laki-laki saya Jianzu dan pelindungnya, Meng Jingze. Meng Jingze dan Jianzu menemui ajal mereka di kabut tak berujung setengah tahun yang lalu, jadi bisa dikatakan bahwa mereka telah menerima keadilan dan hukuman yang pantas mereka terima. Tentu saja, itu tidak membebaskan ibu saya dari kejahatannya, tetapi, dia akhirnya tidak mengambil tindakan sendiri, dan Anda kembali dengan selamat, jadi, itu tidak pantas dihukum mati, saya pikir. Yun Ce berpikir sejenak sebelum bertanya,
apakah Anda sudah membicarakan ini dengan ayah Anda? Tidak, Meng Jianxi menggelengkan kepalanya. Yun Ce menyipitkan matanya sedikit. Insiden itu terjadi begitu lama sehingga lupakan bukti apapun, jejak apapun telah lama memudar menjadi tidak ada. Tidak seorang pun dapat menghukum ibumu selama dia menyangkal semua tuduhan. Sebenarnya, saya yakin bahwa Bupati Ilahi telah mencurigai ibumu sejak lama, tetapi dia tidak terbiasa menuduh siapapun tanpa bukti konkret, apalagi mengambil tindakan. Jadi mengapa Anda mengakui ini kepada saya? Meng Jianxi mendongak dan menatap mata Yun Ce secara langsung. Karena aku yakin aku bisa memberimu nilai yang cukup untuk menghapus pelanggaran ibu terhadapmu. Yun Ce tersenyum. Jawaban yang bagus. Tidak heran kau mampu merekrut 6 dari 9 Dream Hall ke dalam kelompokmu hanya dalam 100 tahun. Meng Jianxi menjadi sangat santai. Jadi, kau berjanji untuk melepaskan ibu, saudara Yuan. Itu tergantung padamu, bukan aku. Yun Ce tidak menyangka bahwa Meng Jianxi akan begitu protektif terhadap ibunya sampai sekarang. Jawaban Yun Ce yang ambigu tidak mengecewakan Meng Jianxi. Bahkan, dia tampak hampir terkesan. Seperti yang diharapkan darimu, saudara Yuan. Sejujurnya, jika kau menjawab ya atau tidak, aku akan kecewa padamu. Sepertinya itu bukan hanya sekadar nasib buruk bahwa semangatku benar-benar hancur selama beberapa hari terakhir. Yun Ce meliriknya sejenak sebelum mendengus. Simpan omong kosong semacam itu untuk orang lain. Aku memintamu untuk memilah jaringan intelijenmu beberapa waktu lalu. Sudahkah kau melakukannya? Meng Jianxi menjawab dengan serius. Aula Xuanji, aula mimpi ketujuh yang dikelola oleh pamanku Meng Xuanji, adalah aula yang terutama bertanggung jawab atas intelijen. Mereka biasanya menyinkronkan intelijen apapun yang mereka kumpulkan denganku pada pemberitahuan pertama. Mulai sekarang, hak istimewa itu akan berlaku untukmu juga. Apa yang kau ketahui tentang Putri Ilahi Kerajaan Dewa Malam Abadi saat ini? Tanya Yun Ce. Pada titik ini, dia tahu sedikit tentang semua anak ilahi dari setiap kerajaan dewa kecuali Kerajaan Dewa Malam Abadi. Faktanya, satu-satunya hal yang dia ketahui tentangnya adalah namanya, Shen Wei. Hua Caili telah menjelaskan kepadanya dengan sangat rinci tentang setiap kerajaan dewa lainnya. Kecuali Kerajaan Dewa Malam Abadi. Itu karena dia belum pernah ke sana secara langsung atau melihat Shen Wei sebelumnya. Hampir tidak ada. Meng Jianxi memberinya jawaban yang ringkas dan tidak diinginkan. Jelaskan, perintah Yun Ce dengan cemberut yang dalam. Meng Jianxi berpikir sejenak sebelum menjawab. Sudah lebih dari 1 dekade sejak Kerajaan Dewa Malam Abadi menghapus Shen Wuqing dan menjadikan Shen Wei sebagai Putri Ilahi Malam Abadi. Namun, tidak ada seorang pun di luar mereka yang tinggal di Kerajaan Dewa Malam Abadi yang pernah melihatnya. Yun Ce terkejut. Dia bersembunyi dengan baik. Benar, Meng Jianxi mengangguk. Itu bukan karena Kerajaan Dewa Malam Abadi sengaja menyembunyikan Putri Ilahi mereka yang baru diangkat. Itu karena Kerajaan Dewa Malam Abadi telah terisolasi selama bertahun-tahun. Dia mengambil waktu sejenak untuk menyusun kata-katanya sebelum melanjutkan. Generasi sebelumnya dari Kerajaan Dewa Malam Abadi tidak disebut Malam Abadi. Faktanya, kerajaan itu memiliki hubungan yang baik dengan setiap kerajaan dewa lainnya. Namun setelah Shen Wuyange menjadi Bupati Ilahi, seluruh kerajaan itu terbalik. Seolah-olah seluruh kerajaan telah jatuh ke dalam Malam Abadi yang suram. Mari kita bicara tentang intelijen terlebih dahulu. Tidak sulit untuk menanam mata-mata di kerajaan dewa lainnya, tetapi kerajaan Dewa Malam Abadi, bahkan jika kita berhasil, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan informasi penting atau mendekati inti sistem mereka. Itu karena, Meng Jianxi berhenti sejenak seolah-olah dia butuh waktu sejenak untuk memproses rasa takut yang dirasakannya. Bupati Ilahi tanpa cahaya tidak mempercayai siapapun. Semua praktisi inti yang mendalam dari Kerajaan Dewa Malam Abadi ditanami dengan tanda harapan kematian Malam Abadi. Di dalam hati, Yun Ce menggigil tak terkendali saat mendengar istilah tanda harapan kematian. Trauma yang ditimbulkan oleh tanda harapan kematian jiwa Brahma milik Qianye Yinger seburuk itu. Hingga hari ini, dia tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari bayangannya. Jelas bahwa tanda harapan kematian Malam Abadi ini adalah sesuatu yang serupa. Tanda harapan kematian Malam Abadi adalah tanda daging dan tulang yang sangat kejam yang akan membuat seseorang mengalami rasa sakit yang luar biasa sehingga mereka lebih suka mati, tetapi mereka tidak bisa. Meng Jianxi merendahkan suaranya tanpa sadar.
Bupati ilahi tanpa mimpi tidak percaya pada kesetiaan, jadi dia menggunakan kendali dan rasa takut absolut untuk mendapatkan kesetiaannya sebagai gantinya. Tunggu, tanda daging dan darah. Itu bukan tanda jiwa seperti tanda harapan kematian jiwa Brahma.